Shalom saudara, beberapa dari kita mungkin pernah merasa ada hambatan dalam pertumbuhan iman, sehingga kita sering mempertanyakan, apakah saya sudah mengalami pertumbuhan iman? Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas tentang bertumbuh harus disengaja. Max Lucado pernah berkata, Tuhan tidak pernah berkata bahwa perjalanan hidup kita akan mudah, tapi Dia berjanji pada saat kita tiba, kita akan merasa bahwa semuanya jadi layak. Kata-kata di atas mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah berjanji perjalanan iman kita akan mudah, tapi Ia berjanji bahwa pada akhirnya semuanya akan sepadan dengan perjuangan dalam perjalanan hidup kita. Lalu, apa peran Tuhan dalam pertumbuhan kita? Roma 8 ayat 28-30 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dari 3 ayat ini, kita bisa melihat ada 5 peran Allah dalam pertumbuhan iman kita. Yang pertama, Tuhan yang memilih. Kita adalah orang-orang pilihannya, kita harus meresponi Dia dengan datang padanya. Yang kedua, Tuhan yang menentukan. Dari tujuan, arah, sasaran yang dipercayakan kepada kita, yaitu untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Yang ketiga, Tuhan yang memanggil. Ia mengundang kita untuk mendekat. Dari perspektif lainnya, Ia memanggil nama kita, kita dikenal olehnya, dan bukan orang asing bagi Allah, Raja segala raja. Yang keempat, Tuhan yang membenarkan. Saat kita mendekati Tuhan, kita butuh dibenarkan. Justifikasi diberikan dalam iman akan korban salib Kristus. Keselamatan itu hasil pemberian dalam iman. Yang terakhir, Tuhan yang memuliakan. Tuhan menganugerahkan kemuliaan kepada siapa Ia berkenan. Bila perkenanan ada, maka kemuliaan diberikan. Di bagian inilah perjuangan kita menjadi penting. Dalam hidup ini, kita juga harus bekerja sama dengan Roh Kudus dalam pertumbuhan iman kita. Roh Kudus yang adalah roh kemuliaan diberikan kepada orang percaya, bukan hanya untuk memberikan kuasa menjadi saksi, tetapi Roh Kudus yang memampukan kita untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging orang percaya. Selain mematikan perbuatan daging kita, Roh Kudus juga menyertai di dalam berjuang menanggung penderitaan sebagai orang Kristen. Apa saja sih perjuangan kita sebagai orang percaya? Yang pertama, berjuang melawan dosa. Contohnya, penipu yang tidak menipu lagi, pembohong yang berjuang untuk jujur. Yang kedua, berjuang melawan keinginan daging. Contohnya, tidak membeli barang sel yang tidak perlu, melawan godaan gengsi. Yang ketiga, berjuang melawan keinginan dunia. Contohnya, tidak menggunakan cara-cara dunia untuk mencapai tujuan, tidak harus kaya untuk sukses. Yang terakhir, berjuang karena menderita atas nama Tuhan. Contohnya, siap dijauhi oleh orang lain karena hidup dalam kebenaran. Siap menderita karena nama Kristus. Kita percaya dengan penyertaan dari Roh Kudus, kita mampu untuk berjuang menanggung penderitaan-penderitaan tersebut. Karena ketika kita memilih untuk menjadi Kristen, sudah otomatis kita juga akan memikul salib Kristus. C.S. Lewis pernah berkata, jika Anda menginginkan sebuah agama yang membuat Anda merasa nyaman, maka saya sangat tidak menganjurkan kekristenan. Oleh sebab itu, dengan berbagai perjuangan dan ketidaknyamanan yang kita hadapi sebagai orang percaya, pertumbuhan harus disengaja. Setiap perbuatan yang orang percaya lakukan bisa berujung pada 2 hal, yaitu bertumbuh menjadi serupa seperti Kristus, atau kebalikannya, semakin menjauh dari Kristus. Saya berdoa bahwa kita semua bersepakat dengan Roh Kudus untuk mau bersama-sama diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Memang memutuskan untuk berubah menjadi seperti Kristus tidak mudah, tapi Yesus memberikan janji bahwa Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Segala puji dan hormat hanya bagi Dia. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Shalom. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi dan Shalom bagi semua kita yang ada di sini. Di depan kita sudah ada tubuh dan darah Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Dengan segala hormat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau satukan hati kita di dalam doa. Bapak Ibu yang ada di rumah juga, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita hormati hadirat Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kirala barala baralea sikirala barala 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 ba. Hirala batakarala barala barala baralea sikirala barala barala ba. Mari angkat suara doa kita kepada Tuhan Yesus. Mari yang sudah bisa berbahasa roh, kita berbahasa roh sama-sama. Yang tidak bisa berbahasa roh, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sapa Bapa kita yang baik, yang sudah menyerahkan nyawanya bagi setiap kita. Kirala barala 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 ba. Hirala batakarala barala 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 ba. Hirala barala batakarala barala 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 ba. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Di hari Sabat ini, di hari perhentian dengan Engkau ya Tuhan. Pagi hari ini kami bawa hidup kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau yang punya rancangan yang terbaik bagi setiap kami ya Bapa. Rancangan yang membawa kepada kami hari depan yang penuh harapan. Rancangan yang gilang gemilang. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera dalam hidup kami. Kami percaya apa yang sudah Engkau rancangkan akan terjadi dalam hidup kami. Engkau Allah yang baik, yang tidak pernah berubah kasih setiamu. Oleh sebab itu pagi hari ini kami buka hati kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kirala barala 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 ba. Bulan yang baru telah tiba ya Tuhan. Terima kasih untuk bulan-bulan yang lalu ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk kasih setiamu bagi kami. Pagi hari ini kami percaya berkat Tuhan, berkat yang baru sedang Engkau sediakan bagi kami. Sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dengan darah anak domba Allah kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yang sudah mengecap dan melihat kebaikan Tuhan, boleh beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah kita. Katakan haleluya. Mari jemaat Tuhan katakan haleluya. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Engkau dekat ya Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia, katakan dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak
Katakan, kemanakah aku dapat pergi ya Tuhan? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, Engkau sahabat kami dan Engkau dekat. Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami ya Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Katakan, sungguh besar pengorbananmu. Katakan, sungguh besar. Sungguh indah ya Tuhan, yang Engkau pikirkan tentang kami. Tidak terselami bagi kami ya Tuhan. Katakan, sungguh indah. Sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Mari katakan jemaat, kemanakah aku dapat menjauhi Roh-Mu. Engkau sahabat dan Engkau dekat ya Tuhan, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami mari katakan, sungguh besar ya Tuhan. Terlalu dalam. Sungguh besar. Sungguh indah pengorbananmu ya Tuhan. Bersama-sama katakan, sungguh besar, besar pengorbananmu
terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Mari bersyukur, terima kasih, haleluya. Syukur, terima kasih, kau sungguh baik, haleluya. Syukur, kami bersyukur, ya Yesusku, haleluya, haleluya. Kurang kasih, terima kasih, terima kasih, Engkau baik, haleluya, haleluya, haleluya. Syukur kepadamu, syukur ya Yesusku, Iralah baik, haleluya. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mari kita bangkit berdiri. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Mari jemaat katakan, mengalir, mengalir kuasa-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir di sini, memulihkan hati. Kami akan tenang Tuhan. Mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia,
Kau hadir di sini memulihkan hati. Amin. Ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari beri tepuk tangan dan kemuliaan bagi Allah. Kita katakan haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan kami yang sakit, memberi kekuatan kepada kami yang lemah. Allah kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan amin. Yang setuju dengan saya bahwa Allah kita dahsyat, beri tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Allah. Kita katakan haleluya. Puji Tuhan, Allah kita sungguh baik. Amin. Bapak Ibu beri salam satu dengan yang lain. Katakan Allah kita luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Allah kita, berdiri di hadapan tahta Allah domba. Satu suara menyatakan, katakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Katakan pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Tiba saatnya Tuhan kami untuk memuji dan menyembah Engkau. Haleluya, Engkau Allah yang luar biasa. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Allah kita, berdiri di hadapan tahta anak domba. Satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan keselamatan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Allah kita, katakan haleluya. Yesus Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Allah kita. Dia Allah yang perkasa, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Sama-sama katakan yuk. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan, ya Tuhan, ya Raja segala raja. Kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa.
Allah kami yang perkasa. Haleluya. Naikkan pujian ini dengan segenap kekuatan kita. Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang kekal, dulu sekarang sampai selamanya, dulu sekarang dan selamanya. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus, ajaiblah Kau Yesus. Ajaib Yesus Tuhan dan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari sebelum kita memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu sepanjang bulan Agustus yang lalu. Dan hari ini kami akan memberikan persembahan. Tuhan, biarlah persembahan yang kami berikan sebagai tanda ucapan syukur kami bahwa Allah kami mencukupi setiap kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Taruh di dalam hati kami berapa yang harus kami beri ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama-sama katakan amin. Kita akan memberikan persembahan. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari katakan dari semula. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Katakan semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku
Mari kita bangkit berdiri dan katakan sama-sama, semua baik, semua baik di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berat, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yes Lord Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan, biar lagu ini keluar dari hati kami, bahwa kami boleh mengatakan bahwa semua baik, bahwa Yesus baik dalam hidup ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, karena kami tahu bahwa kami punya Allah yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk perlindungan, kasih karunia Tuhan yang nyata dalam hidup ini. Biar Tuhan berkati setiap jemaat-Mu di tempat ini. Apa yang menjadi setiap pergumulan doa mereka, apa yang menjadi setiap permasalahan hidup mereka, Tuhan punya jalan keluar. Dan kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Yesus. Biar setiap firman yang kami dengar pagi hari ini menjadikan kami orang yang lebih baik lagi, menyenangkan hati Tuhan dan membuat hati Tuhan senang. Dan kami percaya Tuhan bahwa hidup yang kekal menjadi bagian kami. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan yang September. Bapak Ibu sekalian, waktu kita tahu berjalan sangat cepat. Sebentar lagi September, Oktober, November, Desember, Natal ya. Lalu sudah masuk ke tahun yang baru. Kalau kita boleh ada sampai hari ini, kami percaya pelindungan Tuhan baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua dalam kondisi sehat. Saya senang bisa melihat Bapak Ibu semuanya. Kami percaya bahwa kita punya Allah yang besar. Bapak Ibu sekalian, kalau kita tahu di bulan September ini ada hal yang luar biasa. Ada hal yang sesuatu yang mau saya sampaikan. Tanggal 4 September adalah ulang tahun gereja kita, yaitu di GBI Gatot Subroto sebagai gereja induk, di mana 35 tahun yang lalu gereja Gatot Subroto di bawah pengembalaan Gembala Sidang kita Pak Niko itu berulang tahun, dan besok tanggal 4 itu 35 tahun. Ya, 35 tahun. Puji Tuhan bahwa semuanya berjalan dengan baik, dan saya tahu Tuhan akan lipat gandakan segala sesuatunya. Siapa yang ingat kalau gereja ini ulang tahun yang keberapa? Ayo, nanti dapat hadiah di belakang. Haleluya. Ulang tahun yang keberapa dan tanggal berapa gereja kita ini di tempat ini? Tanggalnya ingat? Nggak ada ingat. Kita nanti mau ada perayaan loh. Bapak Ibu tolong catat tanggalnya, jangan lupa ya. Kita ulang tahun gereja ini adalah 20 November. Catat. Tapi kita akan rayakan tanggal 19 karena 19 itu bertepatan pas hari Minggu. Ya. Jangan lewatkan ya. Tolong dicatat Bapak Ibu sekalian. Tanggal 19 November tahun 2023. Berarti umurnya berapa? Bukan, salah. 12 tahun. Wah, betul Pak Leo. 12 tahun gereja kita. 12 tahun murid Tuhan Yesus 12. Saya tahu bahwa Tuhan akan terus pakai gereja ini, dan saya percaya biar ada perubahan yang terjadi, ada penuaian jiwa yang besar. Kalau kita melihat dari gereja kita, ya, kita tahu DNA gereja kita. Multimedia tolong bisa dibantu, ya Bapak Ibu sekalian. Saya membawakan tema tentang prajurit Tuhan. Kita ini semua prajurit Tuhan, ya. Kita pahlawan-pahlawannya Tuhan. Kalau bulan lalu kita ngomong soal merdeka,
Ya, kita merdeka dari dosa. Dan bulan ini kita akan ngomong kita adalah sebagai prajurit Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal DNA gereja kita, next berikutnya bisa dibaca. Kita akan buka DNA gereja kita ini apa? Apa yang Tuhan taruh dalam gereja ini. Di Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17 demikian bunyinya. Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukannya semua ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, tugas dari gereja kita adalah membangun kembali pondok Daud yang telah runtuh. Artinya apa? Kalau ngomong pondok Daud tuh ngomong soal pujian penyembahan, Bapak Ibu sekalian. Gereja ini harus ada pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Next berikutnya kita ngomong soal DNA. Ini kecil sekali, mungkin Bapak Ibu tidak bisa lihat, saya akan bacakan. Kalau ngomong soal DNA, DNA itu apa sih sebetulnya? Kalau dalam ilmu kedokteran saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian supaya kita mengerti ya. DNA merupakan salah satu komponen penting dalam kehidupan suatu makhluk. Sebuah molekul DNA berisi semua informasi yang diperlukan untuk tumbuh, membangun, dan memelihara suatu organisme. Tempat menyimpan informasi genetik yang membawa informasi yang dapat diturunkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah hal yang menurun yang ada dalam tubuh kita. Apa fungsi DNA dalam tubuh kita? Ya, Bapak Ibu supaya tahu nih. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik asid atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah kode paling penting dalam tubuh kita karena berfungsi memberikan sebuah instruksi ke tubuh kita untuk berkembang dan agar berfungsi sesuai dengan tugas masing-masing jaringan tubuh kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat dari tubuh kita ini ada DNA-nya. Ingat kejadian kemarin ada suatu bayi yang tertukar, ya. Kenapa? Dia melihat ini ayahnya siapa? Ini dari mana? Ternyata dari organ tubuh kita itu diambil DNA-nya, diperiksa, dilihat. Disamakan, dicocokkan dengan orang lain. Apakah dengan orang tua? Jadi ada sesuatu faktor genetik yang menurun ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu dengan hal itu, ini merasa ini bukan anak gua nih. Seringkali orang mengecek soal DNA-nya. Ya itu soal biologi, soal bagaimana di kedokteran. Diperiksa apakah ada kecocokan. Nah ini yang menunjukkan bahwa ada faktor yang menurun. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat itu akan ketahuan bahwa kita ini DNA-nya apa. Kita ini turunannya siapa. Kalau kita ngomong dikatakan DNA, bukan suatu yang salah bahwa gereja ini memiliki DNA sebagai orang yang menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Ya kan, next berikutnya. Kalau kita ngomong sekali lagi definisi restorasi Pondok Daud. Supaya kita tahu Bapak Ibu sekali, gereja ini punya motivasi apa, punya visi apa yang Tuhan kasih buat gereja ini. Yaitu apa dikatakan? Restorasi Pondok Daud. Dikatakan prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, adalah DNA dari gereja kita. Kalau kita punya DNA seperti ini, dikatakan apa? Kita punya DNA yang berdoa. Kita punya DNA yang memuji Tuhan. Kita DNA yang menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Artinya apa? Kita punya kehidupan doa yang benar. Kita punya kehidupan pemuji-pujian yang benar. Kalau kita punya DNA seperti itu, berarti engkau benar adalah anggota dari gereja ini. Gereja ini harus banyak berdoa. Gereja ini harus banyak memuji dan menyembah Tuhan. Bukan cuma itu, dalam unity. Ada kesatuan hati. Bukan cuma siang saja, bukan cuma malam saja. Dikatakan apa? Siang dan malam. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Bapak Ibu sekalian, ini saya menjelaskan di awal bagaimana gereja ini dibentuk. Bagaimana 35 tahun yang lalu gereja Gatot Subroto mulai dibentuk. Kalau Tuhan memberikan visi kepada gembala sidang kita, bahwa kita punya DNA untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Gereja ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu dalam Gatot Subroto kita terkenal sebagai puji-pujiannya. Kita terkenal sebagai bagaimana kita menyembah Tuhan. Dan saya juga mau gereja ini melakukan hal yang sama. GNR harus memuji Tuhan. GNR harus menyembah Tuhan dalam unity di antara kita
siang dan malam. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong soal prajurit, tentu menjadi prajurit Tuhan itu tidak hal yang gampang. Prajurit itu tentu ada suatu kriterianya, betul nggak? Mungkin wah tingginya harus sekian Pak, pendidikannya harus sekian, harus kuat secara jasmani, harus sehat jasmani rohaninya. Tentu menjadi prajurit Tuhan itu sesuatu yang harus dipersiapkan. Next berikutnya, multimedia lihat. Kalau kita ngomong soal prajurit Tuhan, ada syarat-syarat yang Tuhan mau kita lakukan. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya percaya kita semua prajurit Tuhan di tempat ini. Ya, kita semua adalah orang-orang yang mau berjuang untuk nama Tuhan. Kalau kita ngomong bahwa prajurit Tuhan itu adalah Tuhan yang pilih. Jadi kalau Bapak Ibu ada tempat ini, saya mengucap syukur kita sudah dipilih Tuhan. Ya, kita lihat di Matius 22 ayat 14 demikian bunyinya. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan contoh bagaimana Tuhan memilih prajuritnya. Ya, Bapak Ibu sekalian tahu kan kalau kemarin bulan lalu kita ngomong soal perang. Wah, perang. Zaman sekarang perangnya bukan begitu lagi. Perang kita bukan melawan tubuh dan daging lagi, tapi melawan penguasa-penguasa di udara. Benar nggak? Nah, kita lihat. Saya akan bawa contoh Bapak Ibu sekalian, bagaimana Tuhan memilih prajuritnya. Dan saya percaya jemaat di KNI yang ada di tempat ini semuanya sudah pilihan Tuhan. Kita lihat dari dua prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Saya ambil contoh dari Gideon dan Joshua. Mereka adalah prajurit Tuhan. Mereka adalah panglima-panglima perangnya Tuhan. Ayo kita lihat Bapak Ibu sekalian di Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 17. Saya akan bacakan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana Gideon memilih prajuritnya. Tentunya bukan Gideon yang pilih, tapi Yesus Allah sendiri yang memilih prajuritnya. Kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat 2 sampai 7 demikian bunyinya. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki, untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Ayat yang ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang dan enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. Berarti prajurit awalnya totalnya 32 prajurit. 32.000 prajurit pada waktu itu. Dan pada waktu Gideon bilang, oh kalau kamu takut pulang. Ternyata yang pulang berapa? 22.000. Hampir lebih dari separuh pasukan Gideon waktu itu seorang yang penakut. Tinggal berapa? 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak. Wow, kita kalau mau perang tentunya kalau rame-rame enak banget, ya enggak? Pasti menang. Tapi Tuhan enggak begitu. Cara Tuhan lain. Dikatakan masih terlalu banyak. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring ya mereka bagimu di sana. Berarti Tuhan yang pilih Bapak Ibu sekalian. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah yang orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Ya, kelima, lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum dan berfirmanlah Tuhan kepadanya. Barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga dengan semua orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan tangannya ke mulut ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan engkau. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Lihat multimedia saya. Bapak Ibu sekalian, nah next berikutnya saja gambarnya. Bapak Ibu sekalian nanti kita lihat bagaimana Tuhan menyaring
prajurit-prajurit yang akan berperang. Pada waktu itu dikatakan apa? Mereka jumlahnya 32 orang. Dan waktu itu Tuhan bilang apa? Ini terlalu banyak. Jangan-jangan mereka sombong kalau mereka menang. Karena banyak kok. Benar nggak? Kalau orang perang itu kalau bawa tentara banyak, merasanya bisa menang. Wah, sana cuma pasukannya sedikit, aku bawa banyak. Tuhan bilang apa? Jangan-jangan mereka sombong. Jangan-jangan kalau menang karena kekuatan mereka. Ini sesuatu pelajaran yang sangat Tuhan luar biasa. Bagaimana dengan 300 orang, Tuhan, dengan bantuan Tuhan, Gideon bisa mengalahkan musuh. Bapak Ibu sekalian, pada waktu dikatakan apa? Bahwa mereka terlalu banyak. Kalau yang takut suruh pulang. 32.000, pulang 22.000. Tinggal ceban. Itu pun Tuhan masih bilang apa? Terlalu banyak. Kalau gitu saya yang saring. Suruh mereka minum. Bapak Ibu lihat. Cara mereka minum, Tuhan bisa seleksi. Ada yang minumnya dia langsung tunduk, menjilat ke air ke dalam kolam. Tapi ada yang mengangkat tangannya waktu dia meminum. Bapak Ibu sekalian, ternyata dari hal ini Tuhan bisa menyaring siapa yang Tuhan pilih, yaitu orang yang mengambil air dengan tangannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Pada waktu Tuhan pilih, Tuhan katakan apa? Tuhan menyaring dikatakan apa? Kalau seorang pasukan, mereka walaupun dalam kondisi mereka minum, matanya tetap melihat ke depan. Mereka tetap mengawasi keadaan. Orang yang meminum air dengan cara mereka menjilat ke dalam kolam, menunjukkan apa? Mereka hanya fokus sama berkatnya. Mereka tidak melihat. Ada sesuatu yang Tuhan seleksi. Sebagai seorang prajurit Tuhan, bukan hanya memikir berkat pada waktu mereka terima, karena mereka haus. Tapi mereka tetap waspada, memandang matanya ke depan. Bapak Ibu sekalian, banyak kita semua pelayan-pelayan Tuhan, prajurit-prajurit Tuhan, hanya memikirkan soal berkat. Aku ikut Tuhan karena mau diberkatin. Aku ikut Tuhan karena hal yang lain. Bapak Ibu sekalian, menjadi prajurit Tuhan bukan hanya memikir soal berkat, tapi bagaimana engkau terus memandang ke depan. Bagaimana engkau terus waspada, mengawasi keadaan yang ada. Dan Tuhan ini mau. Bukan hanya melihat soal berkat. Mereka terkesima, mereka berkat. Mereka waktu menundukkan kepala, tentunya pandangan di depan. Mereka enggak melihat keadaan yang ada. Sebagai seorang prajurit, tetap harus waspada. Ini yang Tuhan mau. Walaupun dengan 300 orang, dengan bantuan Tuhan, Gideon bisa mengalahkan musuh yang beribu-ribu jumlahnya. Bapak Ibu sekalian, kalau saya melihat dari kisah ini, bagaimana seorang Gideon dengan bantuan Tuhan, mereka menyaring pasukannya. Poin pertama yang Tuhan mau sebagai prajurit Tuhan, jangan sombong. Tuhan tidak mau kita sombong. Jangan sampai kalau pelayanan kita hebat, pelayanan kita sukses, dia katakan, oh karena aku pinter kok, karena khotbahku hebat kok, oh karena saya lucu katanya. Bukan karena itu. Karena multimedianya hebat. Tuhan tidak mau. Biar kita hari ini kita mengerti bahwa pelayanan sebagai prajurit Tuhan, kalau kita menang, semuanya karena Tuhan. Bukan karena jumlah yang banyak. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua apa Bapak Ibu sekalian? Tidak takut dan gentar. Tuhan katakan apa? Siapa yang takut dan gentar, pulang dan enyah. Ini sesuatu yang luar biasa dan sangat saya pikir surprise sekali. Dari 32 orang, 22.000 orang takut. Ternyata mereka berperang bersama Gideon dengan ragu-ragu. Dia tahu Gideon seorang panglima besar. Pada waktu mereka rekrut pasukannya, terkumpul 32 orang. 32.000 orang. Ternyata pada waktu Gideon tantang, siapa yang takut, pulang. 22.000 pulang. Mereka enggak murni melayani Tuhan. Mereka bukan prajurit yang Tuhan mau. Dan dalam kondisi 10.000 pun, Tuhan masih bilang, terlalu banyak. Tuhan mau tunjukkan bahwa kesuksesan dari pelayanan, kesuksesan dari gereja,
bukan karena kekuatanmu, tapi hanya karena Tuhan. Gideon bisa mengalahkan musuh yang beribu-ribu hanya dengan 300 orang. Wow, saya melihat luar biasa. Mungkin Gideonnya ragu-ragu, bagaimana dengan 300 orang aku bisa mengalahkan yang puluhan ribu. Tapi kalau bersama Tuhan, Tuhan yang pilih orang-orangnya. Dan saya percaya setiap jemaat di sini, setiap pengerja yang di sini adalah pilihan Tuhan. Tuhan tidak mandang jumlah yang besar. Tuhan tidak memandang bagaimana engkau. Tuhan tidak pandang bagaimana apa engkau seorang yang pandai. Tuhan tidak pandang engkau apalah engkau seorang yang pintar. Tapi Tuhan mau adalah orang yang taat. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya mau tunjukkan bagaimana Gideon membentuk 300 pasukannya. Yang benar-benar cinta akan Tuhan, militan akan Tuhan, dan tidak takut akan menghadapi peperangan. Banyak kita sekali sama-sama, oh kita takut. Pak saya takut Pak, saya takut jadi saksi Tuhan Pak, aku gak berani, aku takut begini. Banyak orang Kristen yang takut mengatakan bahwa dirinya anak Tuhan. Kalau engkau siap menjadi prajurit Tuhan, ini yang Tuhan mau dalam hidup ini. Supaya kita bukan menjadi seorang penakut, tapi kita benar-benar ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan keberanian. Tetap waspada, bukan hanya melihat berkat. Saya tahu prajurit mereka berjalan jauh, mereka lagi kehausan. Mungkin mereka tergesa-gesa untuk minum, mereka menunduk, dia menjilat seperti anjing. Tapi ada orang tetap dia waspada. Dengan mengambil tangannya, menuangkan ke dalam mulutnya. Sementara matanya tetap melihat ke depan. Tetap awas dalam kondisi ke depan. Bapak Ibu sekalian, perlawanan kita sekali lagi bukan dengan tubuh dan daging. Bukan melawan penguasa, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong lagi soal pasukan. Pasukan yang kedua yang saya mau jelaskan adalah mengenai pasukan Joshua. Joshua dipilih Tuhan. Bahkan Tuhan janjikan setiap tanah yang diinjak menjadi miliknya. Luar biasa loh, pilihan-pilihan Tuhan. Ya, selain dari Daud sendiri. Kita selalu bilang panglima yang besar Daud, Joshua, dan Gideon. Masih banyak yang lain, tapi saya akan ambil yang kedua dari seorang Joshua. Makanya banyak waktu itu tren punya anak namanya Joshua. Ya, itu Joshua juga di belakang. Ya, waktu tren, wah namanya anaknya Joshua semua ya. Bapak Ibu, kita lihat ya, kita sikap seorang prajurit. Yuk, berikutnya yuk, kita lihat ya. Joshua 1 ayat 6 sampai 9. Nah, Bapak Ibu bisa lihat next. Ini kita katakan, nih, perintah Tuhan kepada Joshua untuk merebut tanah Kanaan. Ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi apa? Tuhan pilih Joshua yang memimpin bangsa Israel. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan kiri. Artinya apa? Harus lurus. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati. Sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu sekalian, ini adalah perintah Tuhan kepada Joshua. Pada waktu dia diminta Tuhan untuk memimpin bangsa Israel merebut tanah perjanjian. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ngomong yang pertama adalah kuatkan dan teguhkan hati kita. Kalau tadi dikatakan prajurit yang takut disuruh pulang. Artinya apa? Kita menjadi prajurit Tuhan tidak boleh menjadi seorang yang penakut. Kalau namanya prajurit Tuhan, kita harus siap untuk menjadi saksi Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi Tuhan. Kadang-kadang kita merasa takut. Pak, takut Pak. Nanti jangan-jangan saya dikucilkan orang.
Pak takut Pak, saya jangan demikian. Kalau kita ngomong soal takut hati, kita bisa melihat dari yang namanya Petrus. Ingat Petrus? Pada waktu dia dikatakan, kamu murid Tuhan ya. Sampai 3 kali Petrus menyangkal Tuhan. Petrus takut. Nah Bapak Ibu saya menjadi prajurit Tuhan, bukan jadi orang yang penakut. Petrus takut pada waktu itu. Dia takut untuk mungkin dibunuh. Tapi setelah Petrus menerima Roh Kudus, Petrus berani dengan luar biasa. Dan Tuhan yang mau menjadi seorang prajurit, bukan orang yang penakut. Tuhan mau apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, menjadi seorang prajurit dikatakan apa? Belajar untuk menjaga hati kita. Bertindaklah hati-hati. Jangan menyimpang ke kanan yang ke kiri. Artinya apa? Supaya kita tetap menjaga hati kita bersih di hadapan Tuhan. Menjadi prajurit Tuhan harus siap untuk menjaga hati. Gak boleh mudah tersinggung. Gak boleh mudah, Pak, saya gak melayan lagi, saya gak ke gereja Pak, begini. Suka marah. Pikiran hati yang negatif. Menjadi seorang prajurit harus bisa jaga hati. Sekarang bilang kalau seorang prajurit itu akhirnya tiba-tiba tersinggung. Pimpinannya bilang demikian, bubar semua. Kan enggak begitu. Seorang prajurit harus bisa jaga hati. Hati ini harus bersih. Makanya Tuhan pilih Joshua bagaimana dia harus tetap menjaga hatinya. Hati yang rindu melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan karena paksaan, bukan karena tugas, tapi karena cinta akan Tuhan. Dan dikatakan apa? Menjadi seorang prajurit harus mengikut perintah Tuhan. Dikatakan apa? Tidak menyimpang ke kiri ke kanan. Ini sesuatu yang Tuhan mau prajurit Joshua dilakukan pada waktu itu. Mereka tidak boleh menyimpang ke kiri dan ke kanan. Supaya engkau beruntung. Dan dikatakan apa? Renungkanlah firman itu siang dan malam. Bapak Ibu sekalian, ini perintah Tuhan kepada Joshua. Bagaimana seorang prajurit Tuhan harus ikut namanya perintah atasannya dengan tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Kita tahu atasan kita adalah Tuhan Yesus. Kita tahu firman Tuhan adalah hal yang harus kita ikuti. Kita tahu bagaimana kita belajar untuk bisa merenungkan. Kalau kita nggak pernah baca, kita harus belajar untuk baca firman Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Baca Alkitab setiap hari. Supaya apa? Kita berhati-hati. Bapak Ibu sekalian, di semua di Alkitab itu semua sudah tertulis hukum Tuhan. Semua sudah tertulis apa yang kita harus lakukan. Kalau saya melihat Bapak Ibu sekalian, lalu kita belajar dari Alkitab. Alkitab itu sudah paling komplit tentang soal kehidupan. Apa aja ada jawabannya. Soal apa aja, soal perkawinan, soal keuangan, semua ada. Ini sesuatu yang saya melihat, wow, luar biasa. Dengan satu kitab itu, kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau. Bagaimana kita belajar untuk bertindak hati-hati, supaya kita beruntung. Dan Tuhan mau kita semua ini berhasil dalam hidup ini. Supaya yang kita lakukan selalu beruntung. Kalau saya ngomong soal orang pandai, enak mana? Orang pinter apa orang bejo? Bejo. Orang pinter atau orang beruntung? Aku mau tanya. Beruntung. Ya, namanya orang beruntung itu enak tenan. Wong ndak usah pinter, kalau Tuhan berkatin ya berkatin kok. Orang pinter kayak apa, wong sampai S3, S pong-pong, S lilin, ya enggak beruntung, ya orang beruntung. Kadang-kadang bilang, wih ini anak lulusan cuma SD, tapi bisa beruntung. Hoki katanya bilang. Enggak usah sekolah bisa sukses katanya. Tapi Bapak Ibu sekalian, kita melihat suatu keberuntungan apa? Tuhan bilang ikut Tuhan, jangan menyimpang ke kiri ke kanan. Ini yang Tuhan mau, supaya apa? Perjalanan kita beruntung. Dan ini yang Tuhan mau, prajurit-prajurit Tuhan ikut perintah komandannya. Supaya engkau beruntung dan bertindak hati-hati. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Wow, ikut Tuhan itu ya enggak gampang.
suruh ikut perintah Tuhan, tidak boleh mencong kiri ke kanan, itu ya kadang-kadang perlu pengendalian diri. Bukan kadang-kadang, sering harus mengendalikan diri. Nah ini yang Tuhan mau, bagaimana seorang prajurit Tuhan. Kalau perintah komandannya kanan, ya kanan. Kalau perintah komandannya kiri, ya kiri. Tapi kalau satunya bandel, satu kiri satu kanan, waduh, bagaimana pasukan itu bisa tertib, bagaimana pasukan itu bisa melakukan. Ayat berikutnya, next, multimedia, di 2 Timotius 2 ayat ke-4 jelas dikatakan apa? Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya soal penghidupan, supaya dengan demikian engkau berkenan kepada komandannya. Bapak Ibu sekalian, ini yang Tuhan mau hari-hari kita lakukan. Komandan kita adalah Kristus. Komandan kita adalah Tuhan. Dan jelas sekali perintahnya sudah ditulis dalam firman Tuhan. Dan itu Tuhan mau kita merenungkannya siang dan malam. Lakukan supaya kita beruntung dalam perjalanan kita. Kita semua mau tuh diberkatin Tuhan. Kita semua mau sukses kan? Bapak Ibu sekalian, semua berkat itu dari Tuhan loh. Banyak orang bilang, Pak, susah payah tidak menambahinya. Berkat daripada Tuhan. Kalau engkau ikut Tuhan, merenungkan dan mengatakan firman itu siang dan malam, dan hatinya bersih, hidup taat akan Tuhan, Tuhan akan membuat hidupmu beruntung kemanapun engkau pergi. Walaupun di tempat yang kering sekalipun, Tuhan akan berkati engkau. Seperti kita lihat namanya Abraham. Pada waktu Abraham diminta untuk memilih tanah, orang melihat tanah yang dipilih Abraham adalah pilihan yang kedua. Abraham melihat tanah yang tandus, dan itu memang diizinkan Tuhan. Tapi dimanapun Tuhan taruh Abraham, Abraham tetap diberkati. Karena Tuhan, kita lihat, Abraham adalah orang yang taat. Hidup takut akan Tuhan, bahkan dia siap menyerahkan anaknya untuk dipersembahkan untuk Tuhan. Dia lebih cinta Tuhan kebandingkan anaknya. Waktu Abraham diminta untuk memotong, menyembelih anaknya, dan dia lakukan karena dia cinta Tuhan. Dan Tuhan buat dia berhasil. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mau beruntung dalam hidup ini, Tuhan mau supaya kita tidak menyimpang ke kiri ke kanan, tapi kita mau lurus di hadapan Tuhan. Kita mau belajar untuk mengerti firman Tuhan, baca Alkitab, baca firman Tuhan. Hidup selalu berjaga-jaga seperti seorang prajurit. Walaupun engkau diberkatin, tapi hidupmu terus berjaga-jaga melihat ke depan. Walaupun engkau hidupmu mungkin dalam kondisi engkau merasa, Tuhan aku lagi diberkatin Tuhan. Engkau seringkali kita melupakan tentang berkat yang kita lihat. Hanya fokus sama berkat, tapi kita lupa siapa yang kasih berkat. Seorang prajurit bukan memikirkan soal berkat, tapi memikirkan jauh lebih besar bahwa kemenangan harus di tangan kita. Kalau tahun ini kita akan bangkit menjadi pemenang. Sebagai prajurit Tuhan, kita mau belajar bagaimana hidup kita benar di hadapan Tuhan. Mengucap syukur apa yang kita miliki, dan roh kita tetap menyala-nyala. Banyak hal yang menghambat kita untuk menjadi keluar sebagai pemenang, yaitu dosa dan kesombongan. Dari kita lihat dari 2 kisah tadi, kita lihat Gideon. Bagaimana dia menyaring dari 32 pasukan, hanya dipilih 300 orang, dan Gideon menang. Gereja ini Tuhan sudah pilih engkau dibandingkan dari yang luar. Engkau adalah prajurit-prajurit Tuhan. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita sebentar akan menerima perjamuan kudus. Ayo sekali lagi kita tengok hati kita. Apakah kita dikatakan prajurit Tuhan? Yes Tuhan, aku siap. Aku siap jadi prajurit Tuhan. Tapi ternyata engkau prajurit Tuhan yang takut. Engkau prajurit Tuhan yang tidak taat. Engkau prajurit Tuhan hanya fokus sama berkat Tuhan. Tapi biar hari ini kita belajar dari 2 kisah Gideon dan Joshua. Bagaimana Tuhan memilih pasukannya. Bagaimana Tuhan memilih orang-orangnya. Dan saya percaya sebagai hamba Tuhan, engkau adalah pilihan Tuhan yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pasukan-pasukan Tuhan yang gagah perkasa. Yang akan merebut kota-kota, yang akan merebut jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa untuk perjamuan kudus. Siapkan hati kita, para pelayan Tuhan untuk boleh maju ke depan. Kita sekali lagi kita tengok hati kita.
Apakah benar aku menjadi prajurit Tuhan? Apakah benar aku menjadi pilihan Tuhan? Apakah benar aku menjadi orang yang 300 yang Tuhan pilih? Bapak Ibu sekalian, biar hari ini kita miliki komitmen yang baru. Kalau kita mau belajar bagaimana kita prajurit Tuhan, yes Lord, aku pilihan Tuhan. Aku mau menjadi bagian yang 300. Bukan orang yang pulang karena takut. Tuhan mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman ini Tuhan. Mempersiapkan kami menjadi prajurit-prajurit Tuhan. Prajurit yang gagah perkasa. Mempunyai hidup berdoa, pujian dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya salah. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya dosa. Biarlah melalui perjamuan ini kami boleh dipulihkan. Tuhan, kami berdoa untuk roti dan anggur ini. Kiranya roti dan anggur ini Kau sucikan dan boleh kami sekali lagi mengingat akan kebaikan Tuhan. Mengingat kematian Tuhan 2000 tahun yang lalu di kayu salib untuk menebus setiap dosa kami. Terima kasih Yesus. Berkati roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Silakan roti dan anggur dibagikan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh Indah. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Sebelum saya berdoa, mungkin Bapak Ibu bisa melihat roti di tangan Ibu, semuanya ada ayat firman Tuhan. Tadi ada yang foto-foto juga. Dapat apa hari ini? Biar menjadi rema dalam hidup ini. Ya, saya akan bacakan punya saya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Biar menjadi rema dalam hidup ini. Mari. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, sekali lagi kita mempersiapkan hati ini. Mari kita angkat roti di tangan kita. Pada waktu malam Tuhan Yesus akan diserahkan. Yesus mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Thank you Jesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus. Thank you, ucapan syukur. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Ucapkan syukur. Syukur. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh seidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk penyucian dosa kami. Terima kasih Yesus untuk hidup kekal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Terima kasih biar mulai hari ini Tuhan kami siap untuk menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah pilih kami. Kami menjadi pasukan Gideon yang ke-300 Tuhan. Kalau menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, mempunyai gaya hidup berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Bersama-sama dalam unity siang dan malam. Dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Terima kasih, berkati setiap jemaat di tempat ini Tuhan, pernyataan Tuhan yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, silakan duduk. Saya akan berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di bulan September. Apa ada? Sebelum saya kembalikan ke WL. Wow, banyak sekali bulan September. Ibu Peti, Bu Maria, Pak Sandy, Oma Meli, Lisa, Rina, Lydia, Lucy, Pamela, Linda. Pak kasih. Ada? Suruh maju ke depan, nanti mau dikasih hadiah. Silakan Bapak Ibu sekalian yang berulang tahun di bulan September. Semua selama 1 bulan Ibu. Ada? Ada semua kah orangnya? Oh, berarti nggak ada. Nggak, sini urutin aja, diurutin supaya urut. Saya baca aja satu-satu namanya, takut salah. Yuk. Belum masuk malahan ya. Nanti dibenerin ya. Urut dari mana? Pak Ishak, Pak Sandy, Bu Caikyu, Bu Peti, mana Bu Peti urutannya sama Bu Linda. Ayo, ada apa-apa. Yuk kita berdoa. Mari kita arahkan tangan kita ke saudara-saudara kita yang berulang tahun di bulan September. Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kalau kami melihat Tuhan, kebaikan Tuhan sampai hari ini. Bahwa Tuhan berikan kami kekuatan dan kesehatan. Kami bersatu hati Tuhan dalam unity. Dalam gereja Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara kita yang berulang tahun. Kami berdoa untuk Pak Ishak, Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Berdoa untuk Pak Sandy, Ibu Caikyu,
Ibu Peti, Ibu Linda, dan Ibu Rina. Berkati mereka berlimpah-limpah. Penyertaan Tuhan sempurna. Mereka diberikan kesehatan yang baik. Panjangkan umurnya untuk terus dapat melayani Tuhan. Menjadi orang-orang pilihan Tuhan. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Menjadi orang tua yang baik. Menjadi pelayan Tuhan yang baik. Menjadi jemaat yang bertumbuh di dalam Tuhan. Panjangkan umurnya dan berikan kesehatan yang baik. Tuhan pulihkan ekonomi, kesehatan, baik dan juga keluarganya. Dan penyertaan Tuhan sempurna mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wow, ini kalau yang cowok yang hitam kelihatannya. Yang coklat. Happy birthday to you. Ini pink semua ini. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan duduk, happy silakan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to Haleluya. you. Selamat yang berulang tahun ya, ditunggu makan-makannya. Haleluya. Amin ya. Aminnya kencang kalau makan-makan. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, saya akan berdoa satu kali lagi sebelum saya akan duduk. Saya akan berdoa untuk, ini adalah minggu yang pertama yang Bapak Ibu akan mengembalikan perpuluhan. Kita tahu semua berkat dari Tuhan dan kita tahu Tuhan mengembalikan apa yang menjadi bagian milik pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu sekalian bisa ada amplop yang Bapak Ibu miliki atau Bapak Ibu nanti bisa di belakang ada QRIS seperti ini ya. Kan sudah enggak asing lagi pakai QRIS ya. Apalagi kalau belanja sekarang sudah cashless katanya ya. Atau kalau memang ada bisa menggunakan mesin edisi di belakang, semuanya sudah disiapkan untuk kemudahan ya. Supaya kita tahu, wah Pak, saya bawanya uang nggak banyak, tapi di deposito banyak Pak, di tabungan. Jadi bisa pakai QRIS ya Bapak Ibu sekalian. Dompet kita ada batasnya, tapi tabungan Bapak Ibu nggak ada batasnya. Mari kita berdoa supaya tabungannya penuh dan Tuhan berkatin kamu berlimpah-limpah. Tuhan, terima kasih Yesus atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan dalam hidup ini. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, diberikan hidup yang baik Tuhan. Karena semua karena berkat daripada Tuhan. Tuhan, kami akan mengembalikan menjadi milik Tuhan, menjadi bagian Tuhan, gunakan untuk pekerjaan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap tangan-tangan yang menabur Tuhan lihat, mereka kembalikan mereka berlipat kali ganda. Berikan kesehatan yang baik, keluarga yang baik, dan juga ekonomi yang baik. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menabur. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu nanti bisa ditabur, dimasukkan ke dalam kotak di belakang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir bersama di ibadah umum setiap jam 8 pagi dan jam 10 pagi di tempat kami. Kami mengundang anak muda untuk datang ke ibadah youth pada jam 12 siang setiap hari Minggu. Kami tunggu kehadirannya. Shalom semuanya, Bapak Ibu, Oma Opa. Kami dari sekolah minggu mau mengundang untuk membawa anak maupun cucunya untuk boleh hadir di sekolah minggu ibadah bersama di kebaktian jam 8 dan jam 10 pagi di gereja ini. Sampai ketemu di sekolah minggu, Tuhan memberkati. Halo Oma Opa, jangan lupa hari Rabu ada ibadah umas jam 10 pagi. Ditunggu ya kedatangannya. Terima kasih. Kami mengundang semua jemaat terkasih untuk hadir bersama kami setiap hari Sabtu jam 6 pagi di tempat ini di dalam doa pagi. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir di ibadah full setiap Kamis pukul 7 malam di tempat ini. Kami tunggu kehadirannya. Untuk persembahan perpuluhan, ucapan syukur dan perawatan gereja, Bapak Ibu dapat memberikannya melalui amplop persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di bawah ini atau melalui tulis dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk pelayanan Pak Hari.
atas firman Tuhan ya hari ini, sangat memberkati. Kemudian saya juga mau mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Mungkin bisa bantu dengan angkat tangan untuk yang pertama kali hadir. Saya minta pelayan untuk memberikan selamat datang ke Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak, selamat datang di keluarga besar GBGNR Alamanda. Kami mengundang untuk setiap minggu kembali hadir di tempat ini, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat bersama-sama. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap firman yang telah ditaburkan biarlah tertanam dalam hati kami, menjadi berkat bagi kami Tuhan, boleh tumbuh Tuhan. Kami rindu kami menjadi pelayan-pelayan yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Biarlah kami menjadi orang-orang pilihan-Mu Tuhan, menjadi tentara-tentara yang siap Tuhan untuk di era sekarang ini ya Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk pembina rohani kami Bapak Insinyur Niko Bapa. Biarlah Engkau mau berkati Tuhan, Engkau mau kuatkan, Engkau mau teguhkan Tuhan visi-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semakin hari Tuhan Kau jagai kesehatannya, Kau jagai imannya Tuhan, dan ia berkenan di hadapan-Mu. Juga untuk keluarganya ya Bapa. Biarlah berkat Allah terus tercurah Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala Rayon 1D, yaitu Bapak Kiki, Bapak Tuhan biarlah pertolongan-Mu atasnya ya Tuhan. Berikan hikmat dan kebijaksanaan ya Tuhan, baik untuk Pak Kiki, Bu Mervin dan keluarganya. Kami tahu Engkau mengasihinya Tuhan, Engkau menyertainya Bapa, dan Engkau melindunginya. Kami berdoa juga untuk Pak Hari Tuhan, selaku gembala di GBGNR Alamanda. Kau memberkati Pak Hari dan Bu Devi ya Bapa, juga ketiga anaknya ya Bapa. Biarlah perlindungan Allah sempurna Tuhan, berkat-Mu tercurah dengan melimpah Tuhan, hikmat-Mu turun Bapa, dan semua kemuliaan hanyalah bagi-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gading Nias Residen di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk setiap tower yang ada di tempat ini ya Bapa, baik Alamanda, Bougainville, Krisan, Dahlia, Emerald dan Grand Emerald. Kami percaya Tuhan, Engkau curahkan roh-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Kemuliaan Allah boleh nyata atas apartemen ini Tuhan. Dan kami rindu Tuhan, lebih banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan Tuhan, boleh banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Kami berdoa untuk teruna-teruna muda di tempat ini ya Bapa. Kami berdoa perlindungan Allah turun atas Gading Nias ya Bapa. Kami rindu Tuhan, banyak teruna-teruna muda yang boleh diselamatkan, teruna-teruna muda yang boleh mengenal Engkau ya Bapa. Kami juga Tuhan berdoa Tuhan untuk Umas ya Bapa, biarlah kemuliaan Allah boleh nyata. Kau mau memberi kesehatan pada mereka, Kau beri penghiburan ya Tuhan, Kau mau berikan berkat-berkat yang melimpah atas mereka. Kami rindu Tuhan, gereja ini memberikan dampak yang baik atas mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi bagian dari keluarga besar kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan, penyertaan Allah sempurna Tuhan. Kami berdoa untuk pengelola tempat ini, biarlah boleh mengelola dengan bijaksana ya Bapa. Bolehlah hikmat Allah turun atas mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang hadir saat ini. Biarlah kesehatan yang daripada-Mu turun atas mereka, damai sejahtera, sukacita yang daripada-Mu menaungi mereka ya Bapa. Dan kami tahu Tuhan Kau memberkati mereka melimpah-limpah ya Tuhan. Apa yang mereka perlukan Tuhan yang sediakan. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa saat ini Tuhan, di mana kondisi politik Tuhan yang mulai memanas ya Bapa. Tapi kami percaya Allah akan turun tangan, Allah campur tangan atas Indonesia. Kau mau berkati dari Presiden kami Jokowi ya Bapa. Kau berikan hikmat yang daripada-Mu Tuhan untuk memimpin bangsa ini. Kami berdoa Tuhan di MPR, DPR dan seluruh lembaga-lembaga bangsa ini ya Bapa. Biarlah mereka boleh bertindak dengan hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk setiap anak-anak Allah yang telah Engkau tempatkan di sana ya Bapa. Biarlah mereka boleh menjadi saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Mereka boleh bergerak Tuhan sesuai dengan rencana Allah. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu bangsa ini boleh mengenal Engkau dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau berkati setiap hamba-hamba Tuhan yang ada di tiap-tiap pelosok. Biarlah kemuliaan Allah boleh nyata. Kuatkan dan teguhkan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan hanya nama-Mu saja yang akan ditinggikan atas Indonesia. Kami percaya Indonesia diberkati, Indonesia dipulihkan, Indonesia dimenangkan. Sukacita yang daripada-Mu turun atas Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Kami mau serahkan ibadah keseluruhan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami
rekan Pak Hari untuk memberikan berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sembari kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Allah, pulanglah, terimalah damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui Tuhan Yesus Kristus yang akan memulihkan keadaanmu, baik ekonomimu, baik keluargamu, baik kesehatanmu, dan Tuhan akan menjaga dan memelihara engkau mulai hari ini sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan